Storybox Audio. Storybox Audio. Sering banget bertemu magnet di kehidupan sehari-hari, ya nggak? Magnet itu pokoknya merupakan suatu benda atau objek yang menghasilkan medan magnet yang bisa menarik benda-benda atau logam tertentu. Magnet ini banyak banget kegunaannya. Kalau kalian punya tas yang ada magnetnya, itu kan di situ ada tuh, ya nggak? Berguna untuk menempelkan tasnya. Terus di alat-alat dapur juga ada, terus di mainan juga ada. Wah, pokoknya banyak banget kegunaan magnet. Kita balik ke masa lalu lagi. Ingat, kalau magnet itu selalu punya dua kutub, ya nggak? Satunya kutub utara, satunya lagi kutub selatan. Garis medan magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kayak gini nih gambarnya. Nah, dan kalian tahu nggak? Hampir semua magnet yang ada di dunia ini merupakan magnet buatan. Salah satu cara untuk membuat magnet yaitu dengan dialiri arus listrik. Zaman dulu tahun 1819, kalian udah lahir nggak? Wah, pasti belum ya. Bapak Hans Christian Ørsted itu mengadakan sebuah percobaan. Gini nih percobaannya. Beliau menempatkan suatu kawat yang lurus sama kompas. Awalnya waktu tidak dialiri arus listrik, si kompas itu diam aja tuh, diam di tempat, nggak kemana-mana. Pokoknya lurus gitu aja. Terus waktu dialiri arus listrik, ternyata si kompasnya mulai menyimpang, kayak gini nih. Dari percobaan itu berarti bisa disimpulkan kalau di sekitar arus listrik akan timbul medan magnetik gitu. Besar medan magnetik ini ternyata bergantung pada bentuk kawat atau batang yang dialiri arus listrik. Ada yang bentuknya kawat lurus, ada yang melingkar, ada yang solenoida, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya ada medan magnet di solenoida. Kalian tahu solenoida? Itu merupakan kawat yang bentuknya spiral kayak gini nih. Khusus untuk solenoida, jika kita alirkan arus listrik, maka garis medan magnetnya gambarnya seperti ini. Di luar renggang, di dalamnya rapat. Untuk besar medan magnetnya, itu bergantung pada posisi yang ditanya. Untuk di tengah-tengah solenoida, kita namain titik P deh. Itu besar medan magnetnya adalah BP sama dengan mu0 N dikali I per L. Mu0 itu adalah permeabilitas di ruang hampa, ingat. Terus N adalah jumlah linitan, I adalah arus listrik, sedangkan L adalah panjang solenoidanya. Terus kalau untuk di ujung solenoida kita namain titik Q, itu besar medan magnetnya setengah dari yang di pusat. Berarti BQ sama dengan setengah BP, sama dengan mu0 N dikali I per 2L. Selanjutnya yaitu medan magnet di toroida. Toroida itu terdiri dari suatu batang yang bentuknya kayak cincin, terus kita lilitkan dengan kawat. Nih, kayak gini gambarnya. Terus kita alirkan arus listrik. Untuk toroida, di pusatnya di titik O di sini, itu tidak ada medan magnet atau medan magnetnya 0, B-nya 0. Terus kalau di titik tengah di sini nih, di daerah tengah-tengah cincinnya itu ada medan magnetnya. Yang besarnya adalah B sama dengan mu0 N dikali I per 2 VR. R-nya itu disebut dengan jari-jari efektif toroida. Ingat, R itu diukur dari pusat toroida di sini ke garis yang putus-putus ini nih, yang di tengah cincinnya. Yang pertama kita akan membahas tentang medan magnetik di sekitar kawat lurus. Yang pertama, kawat lurus yang sangat panjang. Jika kawat itu kita kasih arus listrik, berarti bakal ada medan magnetik yang arahnya muter kayak gini nih. Loh, gimana sih cara menentukan arah medan magnetik? Caranya yaitu dengan aturan tangan kanan. Bentuk tangan kalian seperti ini. Jempol ke atas, 4 jari lainnya melingkar kayak gini nih. Oke?
Jempol kalian itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnetnya. Berarti kalau arus listriknya ke atas, arah medan magnetiknya adalah berlawanan arah jarum jam. Gampang kan? Terus kalau besarnya gimana? Untuk besar medan magnetik di kawat lurus yang sangat panjang adalah B sama dengan mu0I per 2 VA. B-nya itu adalah medan magnetik, satuannya Tesla atau cukup kalian tulis T. Terus mu0 itu disebut dengan permeabilitas di ruang hampa. Besarnya 4V kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Terus A itu adalah jarak suatu titik dari kawat. Terus I itu adalah arus listrik. Kalau ada yang sangat panjang berarti ada kawat yang pendek, ya enggak? Untuk kawatnya pendek, rumusnya berubah kayak gini nih. B sama dengan mu0I per 4VA kali sin theta 1 tambah sin theta 2. Di mana theta 1-nya adalah sudut yang ini, theta 2 sudut yang ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang medan magnetik di kawat melingkar. Untuk kawat yang melingkar, kalau kita alirkan arus listrik, berarti arahnya akan melingkar kan, ya enggak? Misalkan kita punya arus listrik yang arahnya berlawanan arah jarum jam seperti ini nih. Terus bagaimana cara menentukan arah medan magnet di pusat misalkan? Caranya gini nih. Berbeda dengan kawat lurus, cuma konsepnya sama ya. Kalau kawat lurus kita bilang jempol itu adalah arah arus listrik, ya enggak? Untuk kawat melingkar kita balik nih, boleh balik. Jadi jempol kita sekarang akan menunjukkan arah medan magnet, sedangkan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Berarti pada gambar ini, arus listriknya kan muter berlawanan arah jarum jam, ya enggak? Jempol kita menunjuk ke atas. Berarti arah medan magnet di pusat lingkaran itu adalah ke atas, begitu. Terus kalau besarnya gimana? Besarnya bergantung pada titiknya nih. Untuk di pusat itu kita namain BO deh. Itu besar medan magnetnya adalah BO sama dengan mu0I per 2A. Nggak ada V-nya ya. Ingat, B sama dengan mu0I per 2A. Untuk di titik P yang ada di atas kawatnya, itu besarnya adalah BP sama dengan mu0I per 2A sin pangkat 3 alfa. Alfa itu adalah sudut yang ini nih. Kalau misalkan ada beberapa kawat melingkar atau disebut dengan lilitan, itu kalian tinggal tambahin N di setiap rumusnya kayak gini nih. BO jadinya ini, BP jadinya ini. Gampang kan? Wah, tadi kita sudah banyak ngomongin medan magnet di kan nih. Kakak kasih tabel biar gampang ngelihat rumusnya.